sebentar ya. Share screen aja kali ya. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, kembali lagi ya, kita akan bicara soal instrumen pengendalian pembangunan. Jadi, izin lingkungan itu adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk mengendalikan pembangunan. Jadi, pembangunan apapun itu harus ada izin lingkungannya. Ya, even pembangunan jalan lingkungan gitu ya. Jalan lingkungan itu kan dampaknya tidak besar, tapi harus tetap ada izin lingkungannya ya. Pengecoran jalan lingkungan ya, atau kegiatan bahkan buka bengkel ya, buka rumah makan, buka usaha laundry, apalagi usaha yang lebih kecil lagi misalnya ya, usaha pembuatan keripik pisang misalnya. Nah, itu sebenarnya harus ada izin lingkungannya ya. Nah, tapi kan nanti dalam berupa apa ya? Dalam berupa AMDAL kah, UKL-UPL kah, atau SPPL kah? Nah, seperti itu. Jadi segala kegiatan apa segala kegiatan kita ya, tanda kutip industri yang kita buat itu harus ada persetujuan lingkungan. Nah, pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan berbagai instrumen lingkungan hidup untuk mengendalikan kegiatan pembangunan nasional dan daerah dalam mewujudkan amanat konstitusi. Apa amanat itu ya? Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, atas dasar inilah kita ya, atau pemerintah pusat dan daerah itu membuat sebuah peraturan yang mengharuskan segala sesuatu itu punya izin lingkungan supaya apa, lingkungan hidupnya tidak rusak gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya regulasi yang sangat mulia sekali gitu ya, sangat mulia. Mudah-mudahan juga dikelola oleh orang-orang yang mulia ya, yang mulia. Nah, apa saja ya? Ada udara, air, lahan, pesisir, laut ya. Nah, semuanya itu harus bersih ya. Nah, air, udara, tanah gitu ya. Nah, flora, fauna, nah itu semuanya ya itu harus bersih, harus bagus, harus baik gitu. Jadi supaya orang-orang itu tidak membangun industri dan mencemari sesuka-suka udel mereka gitu ya, maka mereka itu harus punya izin lingkungan. Nah, izin lingkungan itulah yang mengikat. Izin lingkungan itu seperti halnya janji ya. Nah, di dalam dokumen izin lingkungan Anda berjanji Anda akan mengolah limbah gitu ya. Nah, mana? Nah, janji itulah yang akan ditagih gitu. Kalau tidak sesuai dengan dokumen AMDAL-nya, dokumen UKL-UPL-nya atau SPPL-nya, maka pemerintah berhak menutup kegiatan usaha tersebut gitu ya. Lalu di pasal 33 ayat 4 Undang-Undang tahun 1945 menyatakan kegiatan perekonomian ya, nah infrastruktur pelabuhan, salah satunya bandara, kereta api, angkutan darat, gedung diselenggarakan berdasarkan prinsip nah ini ya, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Jadi sustainability ya. Nah, dia harus berkelanjutan. Segala sesuatu itu ya dibangun harus bisa memberikan dampak atau harus bisa diwariskan terhadap anak cucu kita gitu. Jadi kalau seandainya nih teman-teman ditambang gitu ya, terus tambang itu merusak, terus tidak menggunakan prinsip-prinsip sustainability atau keberlanjutan, ya, lalu 10, 20, 30 tahun lagi, ya, anak cucu kita tidak akan mendapatkan udara yang sebersih yang kita hirup. Anak cucu kita tidak akan dapat air yang sebersih yang kita minum gitu ya, yang kita konsumsi gitu. Mungkin bisa dapat air bersih tapi mahal gitu. Mungkin bisa dapat udara bersih tapi akan beli ya. Siapa siapa sangka ya, barangkali 10, 20, 30 tahun ke depan seperti itu ya. Nah, jangan sampai nanti keturunan-keturunan kita bisa bilang seperti ini, misalnya siapa ya namanya ya, Bedul lah ya. Nah, mereka bisa bilang kayak gini, Bapak Ibu tenang saja, saya tidak seperti kakek saya si Bedul gitu ya, yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, yang hanya memikirkan profit, yang hanya memikirkan bagaimana tambang ini
harus ditambang, bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya. Nah, jangan sampai kita mendapati hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai juga nanti ketika kita nambang, lalu ada sungai yang kita cemari, lalu ada satu atau dua keluarga yang harus menanggung ya akibat dari cemaran yang kita buang gitu ya. Lalu kita benar-benar zolim sekali ya. Nah, mereka akhirnya sakit, mereka kanker, mereka kehilangan lahan pekerjaan sebagai nelayan ya. Nah itu kalau seandainya mereka bangun tengah malam, mereka berdoa, wah itu selesai itu ya, itu selesai ya. Kenapa? Tidak hanya kehidupan yang hancur berantakan ya, bisa jadi ya, nanti anaknya narkoba gitu ya, anaknya masuk masuk penjara atau kehidupannya bermasalah gitu ya, karena dia ngadu langsung sama yang punya bumi ya. Nah itu oke, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Industri ke depan itu adalah industri yang mengedepankan triple P. Pertama itu adalah people, kedua itu planet, dan ketiga adalah profit ya. Jadi industri apapun ya, dia harus untung, profit ya. Nggak mungkin kita membangun sebuah industri tapi tidak untung. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa kita tidak menzolimi siapapun ya. Nah, people. Yang ketiga, planet. Artinya kita harus memastikan bahwa tempat kita hidup, tempat kita berpijak itu tidak rusak karena kita gitu ya. Nah, ya kalau seandainya apa namanya, kita memang tidak bisa menyeimbangkan antara ekonomi dan lingkungan gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mau ekonomi, ya lingkungan harus sedikit dikorbankan. Tapi bagaimana caranya supaya degradasinya itu tidak begitu signifikan parahnya gitu ya. Nah, saya belum pernah ketemu rasanya sangat sulit untuk menyeimbangkan ya, kita dapat lingkungan, kita dapat ekonomi gitu. Nah kan kalau pembangunan segala sesuatu ini kan nanti ujung-ujungnya kan adalah ekonomi versus environment gitu, ekonomi versus lingkungan, mana yang mau kita utamakan gitu ya. Kita mengutamakan ekonomi tapi jangan mengesampingkan secara 100% lingkungan seperti itu. Peraturan undang-undang terkait dengan persyaratan lokasi kegiatan. Nah ya, jadi, kalau seandainya mau bikin sebuah kegiatan usaha atau industri, yang pertama kali itu adalah penyesuaian ruang. Jadi, kalau seandainya penyesuaian ruangnya udah tidak tepat, maka industri tersebut tidak akan pernah bisa keluar izinnya. Ya, sampai kiamat kurang 2 hari, insya Allah tidak pernah keluar izinnya, gitu ya. Karena orang-orang kita ini kan jujur-jujur semua ya, mana ada surat-surat seperti itu ya. Nah, gambaran umum proses penapisan. Nah, ya. Jadi kalau seandainya ya siapa ya, saya sebut nama ya. Si Hamidah ya. Nah, ini si Hamidah. Nah, kalau seandainya si Hamidah ini punya uang ya. Nah, si Hamidah lalu tentu akan lihat, oh tambang itu ada di lokasi A ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Hamidah buka peta RT RW ya, rencana tata ruang wilayah ya, terkait dengan lokasi tersebut. Apakah lokasi tersebut benar lokasi industri batubara atau misalnya ya kawasan pelayanan jasa atau kawasan pendidikan. Nah, jadi kalau seandainya bukan wilayah tambang ya, secara RT RW itu tidak akan pernah keluar izinnya gitu ya. Nah, jadi pertama ya, kalau seandainya misalnya si Hamidah tadi punya rencana usaha atau kegiatan atau ya dalam kurung proyek gitu ya. Nah, dia akan lihat nih kesesuaian dengan tata ruang dan peraturan undang-undang. Kalau sesuai dengan tata ruang, sesuai dengan undang-undang, maka selanjutnya adalah penapisan untuk pemilihan dokumen lingkungan hidup. Ya, jika sesuai dengan tata ruang dan undang-undang. Tapi kalau tidak, ya sudah wassalam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan mungkin bisa diproses. Ya, nah seperti itu. Lalu selanjutnya kriteria ya. Oh, industrinya si Hamidah ini sudah sesuai dengan tata ruang dan peraturan undang-undang. Maka selanjutnya
Dinas Lingkungan Hidup ya itu akan melihat ya jenis dokumen yang dibutuhkan. Kalau seandainya bikin tempat fotokopi, wah misalnya di Lampung, oh ya udah cukup SPPL saja gitu ya. Nah, karena apa? Karena dia tidak berdampak besar dan penting bagi lingkungan hidup gitu. Jadi kalau SPPL ya sudah langsung proses SPPL-nya. SPPL itu selembar surat aja, selembar nanti ada checklistnya. Setelah itu dampaknya apa, kita beri penjelasan apa yang harus kita lakukan. Setelah itu sudah selesai. Lanjut, kalau seandainya industrinya itu agak gede dikit, apa ya, eh, restoran ya misalnya. Oh maka setelah dianalisa ya berdasarkan skala besar, ya skala dan besar kegiatan dan lokasinya, maka restoran itu butuh UKL UPL ya. Nah, lalu kita menguruslah proses UKL UPL. UKL UPL ini hanya satu dokumen, dokumen UKL UPL udah selesai. Sidang UKL UPL keluarlah izin lingkungannya seperti itu. Ya. Lalu kalau seandainya si Hamidah tadi mau bikin tambang batu bara ya. Nah, tambang batu bara ini kan skalanya besar, dampaknya penting dan signifikan gitu ya. Dampak terhadap biota, flora, fauna, eh, air, tanah, udara, sosial, ekonomi, budaya gitu ya. Maka si Hamidah tadi harus bikin dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ini terdiri dari 3 dokumen ya. Pertama kerangka acuan AMDAL, yang kedua ANDAL, ya KA ANDAL ya, kerangka acuan ANDAL, ANDAL dan RKL RPL. RKL RPL ini harus adalah dokumen pelaporan pemantauan lingkungan per 6 bulan. Jadi tiap 6 bulan dokumen itu akan dilaporkan dan diperbarui seperti itu. Lalu ya maka AMDALnya diproses gitu ya. Kalau oke, setelah sidang 3 kali ya, sama sidang KA ANDAL, setelah itu sidang ANDAL ya, lalu dan UKL UPL ya, biasa ANDAL dan UKL UPL itu digabung jadi satu waktu gitu. Maka keluarlah izin lingkungan seperti itu. Nah, ini adalah ya overlay dari bagaimana sih kita menganalisa kesesuaian tata ruang. Nah, ya. Nah, eh misalnya ya. Nah, di sini adalah rencana kegiatan industri migas ya dan semua kegiatan pendukungnya ya, pelabuhan, jalan, limbah B3 ya, bahan beracun berbahaya ya dan lain-lain misalnya. Jadi kalau kita gantilah ini misalnya tambang gitu ya. Nah, ini tambang dan ini adalah rencana tata ruang wilayah. Ketika ini di overlay ke sini, apakah dia tumpang tindih dengan tempat yang tepat gitu ya. Nah, dia harus sesuai dengan RT RW nasional. Nah, RT RW nasional ini diturunkan dalam RT RW provinsi dan RT RW provinsi diturunkan dalam RT RW kabupaten kota gitu. Jadi harus sesuai. Jadi misalnya tapak proyeknya itu kira-kira di tempat pink ini ya. Nah, ya tempat pink ini benar-benar kawasan industri pertambangan ya. Jadi ketika di overlay ya oke ya. Nah, izin bisa diteruskan. Industri bisa punya kemungkinan untuk dikeluarkan izin ya. Nah, asal tidak ada masyarakat yang demo-demo dan menolak. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau seandainya yang pink ini adalah kawasan pendidikan, tapi mau kita buka tambang, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup buku ya. Tidak akan pernah bisa izin itu keluar gitu ya. Nah, lalu mempertimbangkan struktur dan pola ruang ya. Nah, pola ruangnya itu apa aja ya? Ada nggak kawasan lindung ya, cagar budaya, hutan lindung dan lain sebagainya ya, atau kawasan budidaya. Biasanya kalau ada cagar budaya, kawasan lindung ya dan lain sebagainya itu juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dan seharusnya ya. Tapi kan kita ini kadang banyak ketemu yang tidak biasa dan tidak seharusnya gitu. Nah, itu tidak perlu saya jelaskan ya. Lalu kedua peta ini di overlay.
Nah, ya ketika sesuai ya lokasi kegiatan ya itu sesuai, maka ya maka eh, AMDAL dan izin lingkungan atau KLUPL-nya dapat diproses lebih lanjut ya. Nah, ini ya, jika tidak sesuai ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak bisa dilanjutkan sama sekali. Pak, di daerah A itu eh, kawasan hutan lindung, tapi ditambang gitu ya. Kok bisa? Eh Ya, kalau ditambang bisa atau tidak bisa, tapi melanggar aturan atau tidak melanggar gitu ya. Nah, kalau ada yang reseh-reseh gitu, misalnya LSM masuk gitu ya, cari-cari inilah ya, cari-cari perkara atau ini ya itu bisa diproses hukum seperti itu. Tapi ya kadang juga tidak semudah itu gitu ya. Di Wakanda tempat Black Panther itu yang salah juga yang benar juga bisa jadi salah gitu ya. Nah, itu jadi harus hati-hati. Itu sebabnya orang kadang udahlah males lah kalau soal pengusaha mau ngerjain apa. Itu karena mereka kan punya uang banyak gitu ya. Backingannya juga banyak gitu. Jadi males orang mau ini. Yang penting ya udahlah saya cari cari uang aja. Saya cari rezeki untuk makan anak dan istri gitu ya, cari aman udah gitu. Itu rasa-rasanya tuh kebanyakan seperti itu. Nah, selanjutnya jika ya proses penapisan rencana usaha kegiatan itu ada di kawasan lindung. Nah, ya. Oh, ternyata ya ketika di overlay ya lokasi proyeknya itu di hutan lindung, ya. Nah, lalu kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Saya nggak hafal detail-detail apa peraturan undang-undang ini karena banyak banget dan berubah-ubah gitu ya dan berubah-ubah gitu. Nah, jadi kalau seandainya sesuai dengan peraturan undang-undang, ya, lalu dilihat apakah sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang, ya, kawasan lindung. Jadi kalau kawasan lindungnya itu adalah hutan lindung misalnya ya, terus yang mau bikin proyek di sana itu adalah WKS untuk buat hutan industri, HTI, hutan tanaman industri. Nah, ini kan masih beririsan gitu ya. Nah, itu biasanya masih akan diberikan izin ya, itu tergantung pimpinan ya, tapi tergantung pimpinan. Itu masih bisa diberikan izin. Tapi kalau seandainya kawasan hutan lindung ya, itu kita mau tambang, ya itu biasanya langsung tutup buku ya, udah nggak akan mungkin bisa gitu ya. Karena dia tidak apa punya kesesuaian gitu ya, dia nggak beririsan gitu. Jadi kalau seandainya di hutan lindung misalnya terus dia mau nanam apa namanya itu akasia ya atau apa gitu ya dan tidak mengganggu hutan tanaman-tanaman yang ada di hutan lindung, masih ada kemungkinan izin itu di ACC gitu ya. Nah, kalau seandainya dia sesuai dengan peraturan undang-undang, tapi dia tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang, maka itu tidak akan mungkin bisa diproses. Nah, kalau di Wakanda itu rencana tata ruang wilayah atau pemanfaatan ruang itu ternyata itu bisa diganti ya, bisa dirubah ya. RT RW itu bisa dirubah ternyata. Yang seharusnya diganti 5 tahun sekali ya bisa diubah aturannya gitu ya. Nah, itu yang kadang kurang fair kalau di Wakanda gitu ya. Nah, itu kan Black Panther kan kemarin meninggal gitu ya. Nah, itu digantikan oleh siapa yang nonton Black Panther 2 itu ya. Digantikan oleh adiknya ya atau ya adiknya yang cewek itu ya. Nah, itu kalau itu adiknya itu misalnya untuk jadi Black Panther usia harus 45 tahun misalnya ya. Nah, itu kalau adiknya masih 32 tahun. Nah, itu aturannya tuh diganti-ganti suka-suka dia aja itu. Nah, itu ya kalau di Wakanda gitu. Jadi supaya bisa terus berpuasa seperti itu. Seperti itu di Wakanda ya. Lalu selanjutnya cek dan analisis gitu ya. Jenis usaha dan atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan di peraturan undang-undang
Nah, itu termuat di dalam Undang-Undang 5 tahun 1990 ya. Dan inilah ya. Nah, ini aturan-aturan semua ya. Nah, lalu kalau seandainya kesesuaian itu sesuai dengan pemanfaatan ruang kawasan lindung. Jadi misalnya hutan lindung ya. Nah, dia mau buat hutan tanaman industri. Dia bisa menganalisa dan menjamin bahwa kawasan lindungnya tidak akan terdampak dengan kegiatan atau industri yang dia buat, maka izin ya bisa diberikan. Lalu dianalisa dampak lingkungan hidup terhadap kawasan lindungnya. Ya, kalau dampaknya besar, signifikan, ya, nah itu bisa diminta untuk membuat dokumen AMDAL. Tapi kalau ya menengah gitu ya, dampaknya tidak terlalu besar dan tidak signifikan, ya UKL UPL gitu ya, atau SPPL gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau ada yang mau sharing? Atau ada yang mau membedah dokumen AMDAL-nya nih, Pak, saya udah bikin draftnya gitu ya. Nah, kita coba lihat gitu. It's okay, nggak masalah ya. Bisa juga gitu. Ada yang mau didiskusikan? Belum ya? Oke. Ya, tata ruang di dalam proses AMDAL. Nah, sebenarnya menarik ya, menarik. Saya belum tahu persis apakah ada turunan daripada rencana tata ruang nasional yang tidak sesuai diturunkan di dalam tata ruang provinsi, atau sebaliknya ya, yang dari provinsi tidak sesuai juga dengan yang ada di kabupaten kota. Nah, itu pasti ada ya kejadiannya gitu ya. Nah, itu nanti ya tinggal tunggu-tunggu aja lah gitu ya. Nah, biasa jadi kepala daerahnya yang kena, karena yang memberikan izin itu kepala daerah. Nah, seperti itu. Yang berhak memberikan izin itu kepala daerah. Tapi karena kepala daerah ini kan sibuk misalnya, tidak mampu untuk menyelesaikan banyak hal sekaligus ya, karena kesibukan yang luar biasa, karena pekerjaannya banyak, maka biasanya kepala daerah itu, misalnya gubernur atau wali kota, mendelegasikan ya, atau memberikan tugas dan wewenang itu kepada dinas-dinas terkait. Makanya kan misalnya ada yang izinnya itu dikeluarkan oleh ditandatangani oleh kepala dinas lingkungan hidup seperti itu. Tapi seyogyanya itu adalah wewenang gubernur ya. Nah, seperti itu. Gubernur atau wali kota. Lalu pertama ya. Nah, rencana usaha atau kegiatan itu ya itu akan berdampak terhadap lingkungan hidup ya. Segala sesuatu lah ya, segala kegiatan itu berdampak. Jangankan usaha atau kegiatan industri ya. Nah, teman-teman menggunakan kendaraan bermotor aja dari kos ke kampus, nah itu punya dampak terhadap lingkungan hidup ya. Nah, dampak emisi karbon yang dikeluarkan seperti itu ya. Nah, dampak lingkungan hidup ini dikerucutkan ya di dalam dampak lingkungan atau ekosistem. Nah kita turun ke sini. Proses penapisan dan rencana usaha dan atau kegiatan. Nah, penapisan itu adalah pengkategorian ya. Nah, pertama, memastikan kesesuaian lokasi rencana dengan tata ruang dan peraturan undang-undang. Yang tadi ya. Jadi kalau misalnya tadi siapa tuh namanya mau bikin tambang ya harus tata ruangnya harus berada di wilayah industri gitu ya. Nah, dan dia harus sesuai dengan peraturan undang-undang. Uji administrasi dan tahap proyek ya. Bukti formal kesesuaian lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan tata ruang. Jadi di overlay ya. Nah, di overlay lah itu kalau sesuai oke. Gitu.
Lalu selanjutnya, setelah ditapis ya, maka proses pengumuman, konsultasi publik dan penyusunan kerangka acuan. Jadi gini, kalau seandainya tambang itu mau dibuka dan penapisan sudah selesai ya. Oke, penapisan sudah selesai. Saya misalnya siapa ya? Hamidah tadi ya. Nah, misalnya penapisan sudah selesai, Hamidah yang jadi owner. Nah, Hamidah kalau mau buka tambang itu, Hamidah pertama harus membuat pengumuman. Nah, ini yang kadang nggak fair gitu ya, nggak fair. Maksudnya pengumumannya itu dalam bentuk apa? Nah, biasanya kalau zaman dulu itu tuh dalam dimuat di koran. Jadi pengumuman ya, nah, bahwasanya Hamidah akan membuat kegiatan atau rencana usaha tambang batubara di wilayah X gitu. Nah, udah berarti si Hamidah sudah menyelesaikan tahap administrasi pertama. Ya, jadi dia harus berpengumuman. Nah, kadang pengumuman ini ya dia pasang apa? Pasang baliho atau spanduk ya, pasang spanduk di wilayah itu. Kan tambang itu kan tengah hutan ya, di tengah hutan ya siapa yang mau lihat gitu ya, we want to see it gitu ya. Jadi yang penting ada spanduknya ya dekat area sana, setelah itu difoto gitu ya, dan itu dijadikan bukti administrasi ke si dinas lingkungan hidup, atau ya bisa ngumpulin warga sekitar masyarakat ya, lalu bilang Bapak Ibu kami akan buka tambang di sini gitu. Nah, jadi harus ada pengumuman macam-macam syaratnya ya, terserah, dibebaskan bagaimana cara membuat pengumuman tersebut. Bisa pakai koran, bisa pakai, Pak boleh nggak Pak endorse influencer di Instagram? Rasa-rasanya belum ada, karena kalau endorse influencer di Instagram malah bikin gaduh gitu ya. Kan netizen Indonesia ini pedes-pedes kalau komentar ya. Nah, lalu harus dibuat konsultasi publik ya. Konsultasi publik ini jadi eh, masyarakat yang terkena dampak itu harus diundang, forum group discussion FGD, fokus group discussion ya. Setelah itu pengamat lingkungan harus diundang. Nah, jadi segala instansi-instansi yang akan beririsan ya atau terkena dampak itu harus diundang ya. Nah, konsultasi publik gitu ya. Nah, ini yang dulu kemarin rame di IKN ya. Nah, di IKN itu kan harus membuat dokumen AMDAL. Nah, dokumen AMDALnya itu waktu itu direview oleh Profesor Zulfikar Amir ya. Nah, beliau itu adalah dosen di National University of Singapore, NUS ya, National University Singapura. Nah, ya, dosen di sana itu orang Indonesia diaspora. Nah, dulu saya pernah satu-satunya saya lolos sampai interview melamar kerja dulu ya. Dulu saya itu udah melamar pekerjaan mungkin hampir 20 sampai 40 instansi atau ini, saya di Indonesia nggak pernah lolos administrasi. Nah, saya lolos di Singapura waktu itu. Nah, sayangnya udah sampai tahap interview tidak terpilih ya, belum rezeki gitu. Jadi kalau di Indonesia pada bayar kalau mau kerja gitu. Kecuali di perusahaan tambang lah ya gitu. Saya belum pernah ketemu juga yang bayar itu. Nah, maka harus dilakukan konsultasi publik. Ini yang rame dulu di IKN juga rame, bahwasanya masyarakat yang ada di daerah sana itu tidak diundang ya untuk membahas rencana kegiatan IKN itu gitu. Nah, ini dulu sempat rame gitu ya. Saya masyarakat tidak dilibatkan di dalam konsultasi publik. Ada rekamannya ya, ada waktu itu Gibran ya bertanya kan ya, Bapak Ibu kemarin diundang kan waktu ini ada FGD ya? Enggak, masyarakat jawabnya enggak diundang gitu. Nah, ya saya sebagai orang yang melihat yang hanya bisa menonton ya, agak sedikit tergelitik aja di dalam hati ya gitu. Lalu setelah pengumuman sudah dilakukan, konsultasi publik sudah dilakukan, maka dilakukan penyusunan dokumen kerangka acuan gitu ya. Jadi dari kerangka acuan inilah yang akan dianalisa di ANDAL dan RKL RPL. Jadi penyusunan kerangka acuan ini sama dengan 9 proposal seperti yang saya bilang gitu.
Lalu setelah itu kerangka acuan ini akan dinilai, ya seminar proposal ya ibaratnya gitu. Jadi Dinas Lingkungan Hidup bersama apa tim penilai AMDAL ya itu akan menilai apakah yang akan dianalisa itu sudah tepat atau belum ya. Jadi misalnya di kerangka acuan saya mau meneliti air, udara, tanah ya, sosial ekonomi budaya, flora fauna. Tapi airnya hanya satu titik saja, sementara di sana itu bisa ada dua sungai. Nah, lalu di sinilah akan dibahas, oh, karena ada dua sungai, ya, masing-masing sungai itu diambil 10 titik misalnya ya. Nah, 5 titik ke hulu, 5 titik ke hilir. Ya, jadi ada dua sungai ya, 10 kali 2 jadi 20 titik gitu. Nah, inilah yang akan dibahas di apa sidang KA. Nah, ini kalau offline itu seharusnya minggu minggu ini itu teman-teman sudah sidang KA. Setelah itu kalau KA-nya diterima, nah teman-teman akan sidang ANDAL dan RKL RPL gitu secara langsung. Nah, yang sidang itu waktu itu terakhir itu kelompoknya waktu itu kelasnya Tri dan kawan-kawan ya. Nah, kebetulan Tri sudah lulus. Terakhir saya dapat kabar beliau sudah lulus gitu. Nah, itu angkatan berapa? Saya lupa ya. Waktu itu dia ketua kelasnya ya. Nah, waktu itu dia ketua kelasnya. Jadi ngobrol apa kalau jadwal kuliah, jadwal ini gitu ya. Karena saya juga sering berganti ruangan pada saat itu. Karena masih jadi kepala Sarpras waktu itu ya, Sarpras ITERA. Nah, ketika KA-nya sudah disetujui, maka dilakukanlah pengukuran studi-studi. Nah, ibaratnya ini penelitian lah gitu ya. Dan penyusunan dokumen ANDAL. Lalu ANDALnya dinilai lagi. Nah, ini adalah semhas lah ibaratnya gitu ya. Lalu kalau lulus semhas dan sidang ya. Nah, lalu luluslah dia ya. Nah, apa itu lulusnya ya? SKKL atau izin lingkungan atau SK kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup gitu. Nah, disinilah lulus atau tidak lulusnya. Nah, seperti itu. Nah, konsep tentang ruang gitu ya. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan ruang ya. Nah, ada ruang di atas tanah, aliran listrik, saluran udara, tegangan tinggi gitu ya. Penggunaan ruang di atas tanah untuk jembatan ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ruang di atas tanah nih. Ya. Nah, ruang di atas tanah. Ya, jadi kalau langit-langit itu disebut ruang di atas tanah. Lalu permukaan tanah, ini pemanfaatan ruang di permukaan tanah, ya. Nah, lalu ruang di dalam bumi. Nah, ini bagian bawah. Nah, ini pemanfaatan ruang dalam bumi. Jadi itu dianalisa gitu ya. Jadi kalau seandainya industrinya apa? PLTB, saya pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, dia akan banyak berbicara tentang ruang di atas tanah ya atau ruang udara dan permukaan bumi atau tanah gitu. Tapi kalau seandainya dia bicara soal geologi, dia bicara soal migas, dia bicara soal pemboran ya. Nah, itu dia akan bicara soal ruang di dalam bumi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak atau didiskusikan? Oke, tidak ada ya. Nah, ini adalah rencana tata ruang dan perizinan. Nah, jadi skala peta itu punya standar. Rencana tata ruang wilayah nasional yang berdasarkan peraturan Presiden nomor 26 tahun 2008 itu adalah 1:1 juta. Boleh nggak Pak lebih detail? Lebih detail boleh, tapi yang disyaratkan di dalam PP 26 tahun 2008 ya, rencana tata ruang nasional itu adalah 1:1 juta. Kalau lebih detail, wah lebih bagus, tapi ya lebih ruwet gitu, lebih rumit lagi gitu. Ya, nah ini soal peta ini menarik ya, soal peta ini menarik karena kalau kita bicara antar kementerian itu punya peta yang berbeda-beda. Nah, jadi Kementerian Lingkungan Hidup petanya seperti ini. Terus Kementerian Pendidikan petanya seperti ini, Kementerian Kehutanan petanya seperti ini, Kementerian ini
SDM petanya beda lagi, kementerian ini beda lagi gitu. Nah, jadi ketika peta itu di overlay, semuanya acak adul ya, tidak tepat ya. Nah, jadi terjadi kekeliruan ya. Nah, maka pada zaman Presiden SBY pada saat itu Presiden SBY memerintahkan yang namanya kebijakan satu peta. Nah, jadi dibuatlah BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, ketika dibentuk BIG ini diharapkan semua kementerian itu menginduk atau menggunakan peta yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial itu. Nah, seperti itu. Bagus ya, bagus banget. Jadi eh, semuanya seragam ya. Nah, gitu. Nah, ini adalah skala peta yang diizinkan lah seperti itu ya. Nah, saya skip. Nah, ada banyak sekali apa ya? Ada banyak sekali perizinan ya, informasi terkait dengan pemanfaatan ruang ini gitu. Nah, di permukaan bumi, ya di permukaan ya teman-teman tahu ya ada namanya hak milik ya. Hak milik itu yang dibuktikan dengan SHM atau sertifikat hak milik. Ya artinya tanah itu milik saya gitu ya. Atau jadi kalau ada satu bidang tanah ya dengan sertifikat hak milik Yuda Gusti Wibowo, artinya hak tanah itu adalah milik Yuda Gusti Wibowo. Lalu ada hak HGU, hak guna usaha. Jadi banyak sekali industri-industri ya itu yang dia tidak harus beli tanah itu ya. Jadi kalau kayak Sinarmas Group gitu ya. Jadi kalau seandainya kayak Sinarmas atau industri-industri besar gitu ya, ya kalau mereka mau beli tanah itu 100.000 hektar, ya luar biasa ya. Nah, berapa cost yang dibutuhkan gitu ya. Yang pertama, yang kedua harus beli dengan siapa ya? Karena nggak ada pemiliknya gitu. Ya, jadi negara mengklaim lah itu milik dia gitu ya. Maka negara memberikan hak guna usaha. Jadi dia boleh berusaha di atas tanah itu ya. Jadi mau dibikin apa industri bisa mau dibikin HTI hutan tanaman industri dan lain sebagainya gitu. Hak guna bangunan bisa juga ya atau hak pakai ya bisa juga gitu ya. Nah, eh, nah ini ya tubuh bumi, air dan ruang di atasnya bukan kepunyaan pemegang hak, hanya diperbolehkan menggunakannya gitu. Jadi hanya bisa dimanfaatkan tapi bukan milik dia. Nah ya, kalau agak bingung ya sudahlah ya. Jadi kalau seandainya uh, misalnya si bedul ya, bedul ini ibaratnya dipinjemin motor lah ya. Nah, tapi bedul itu boleh pakai motor itu 150 tahun ya atau sampai dia mati gitu ya. Nah, ya sama aja kita ngasih motor itu ke dia gitu kan. Tapi ya sudahlah. Tapi ya setidaknya setelah 150 tahun ya setelah cucunya cucunya lagi ya itu bisa jadi balik lagi gitu ya kalau nggak rusak gitu ya. Nah, kalau nggak rusak gitu. Nah ini ya penataan ruang di dalam bumi. Jadi setelah kita tahu bahwa ada banyak sekali izin pemanfaatannya ya, ternyata ada banyak sekali juga izin ketika mau menggunakannya. Jadi kalau seandainya misalnya saya tuh pernah ngurusin soal sumur bor. Nah, sumur bor ini kan kita mau ini nih ya, misalnya ini aquifer nih ya, water collection lah. Nah, ini lah misalnya ya. Nah, ini sini ya. Water collection ya, kita mau ngambil nih air yang ada di sini. Nah, itu ketika kita mau ngambil, ya, kita mau buat sumur bor, itu kita harus ngurus izin juga lagi ya. Nama izinnya adalah SIPA, Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah gitu ya. Nah, itu banyak sekali izin ya. Nah, ini tanahnya udah punya kita ya, kita udah ngurus izinnya amdalnya, kita udah ngurus misalnya UKL-UPL-nya, kita udah ngurus izin semua-muanya gitu ya. Yuk, kita mau bikin sumur aja di sini untuk tempat kawan-kawan ini mandi ya, untuk airnya itu udah bikin lagi harus SIPA ya. Nah, surat izin pemanfaatan air tanah itu ribet juga tuh ya. Nah, setelah itu
di sini harus bikin lagi sumur resapan ya di sini ya. Nanti lumayan banyak izin yang harus kita urus ya, jadi lumayan banyak juga uang yang harus keluar gitu ya. Nah, oke, ini adalah jenis kriteria penggunaan dan kewenangan ruang bawah tanah. Nah, ini diturunkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Jadi, pemanfaatan ruang tadi ya diatur secara general. Nah, ya, diatur secara general di dalam Undang-Undang 5 1960. Nah, itu mengatur, tapi detailnya itu dikembalikan ke daerah masing-masing gitu ya. Pak, boleh nggak Pak, kalau saya ini adalah Provinsi Lampung, saya bilang bahwa ruang bawah tanah dangkal itu kedalamannya sampai 7 meter. Kalau kamu gubernur, ya boleh-boleh aja gitu ya. Nah, kita itu boleh menurunkan undang-undang atau peraturan menteri, ya permen, asalkan itu lebih detail, lebih ketat gitu ya. Jadi kalau lebih detail, lebih ketat, oke. Tapi kalau sama, lu gak usah bikin gitu, ngabisin duit anggaran aja gitu ya. Apalagi misalnya DPR harus ini ya mau bikin aturan sama dengan peraturan menteri ya, nggak usah dibikin, ngabisin anggaran kalian sidang aja ya, lebih baik anggaran itu untuk beasiswa apa namanya, beasiswa anak tambang ITERA kuliah sampai S3 gitu ya, atau S4, S5, S6, S7 kalau ada, seperti itu ya, atau membiasiswakan dia dan misalnya calon anaknya gitu ya. Nah, itu udah bisa gitu ya. Nah, lalu kegiatan diperbolehkan apa? Akses stasiun MRT, sistem jaringan prasarana jalan, jaringan utilitas ya, kawasan perkantoran, parkir ya, drainase juga mungkin bisa kalau ada drainase bawah tanahnya gitu ya, dengan kedalaman di bawah 10 meter kayak di New York gitu ya, drainasenya di bawah permukaan gitu. Nah, rencana usaha atau kegiatan sesuai dengan tata ruang atau diizinkan oleh peraturan undang-undang dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi dia ini kawasan budidaya, ini kawasan lindung. Nah, usahanya itu di dalam sini. Ya, nah, boleh nggak? Ya, boleh aja, tapi banyak tapinya gitu ya. Banyak tapinya seperti itu. Nah, itu diatur juga lah ya. Nah, ini ada banyak sekali ya teman-teman. Sudah saya share juga. Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya saya sampaikan. Kita diskusi. Nanti teman-teman kalau ada yang mau buka dokumen KA-nya, silahkan dibuka. Kita akan diskusi dokumen KA Anda, teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Berbatasan dengan wilayah timur, berbatasan dengan Kabupaten Solo, dan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Izin Pak, izin Pak. Siap, iya Rizky. Silakan Rizky. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Setiawan Pak, dengan NIM 122370163. Saya izin bertanya Pak mengenai ini studi kasus Pak ya. Semisal di daerah izin suatu wilayah itu misal kita izin perkebunan Pak ya, misalnya Pak. Sawit misalnya ya. Ya, misalnya sawit Pak. Itu seluas misalnya 400 hektar. Nah, di luas 400 hektar itu dia tuh berada di antara dua wilayah gitu Pak, atau dua kabupaten. Nah, menurut yang saya baca itu dikatakan apabila suatu rencana usaha atau kegiatan dalam satu lokasi itu bisa dalam beberapa wilayah administratif, maka kegiatan tersebut hanya diwajibkan menyusun satu dokumen AMDAL Pak. Nah, gini. Iya, ya silakan lanjutkan Rizky. Ya, itu kan di pernyataan tadi itu dalam satu wilayah hanya satu dokumen AMDAL Pak. Sedangkan di wilayah tersebut itu tadi dia berbatasan dengan dua wilayah Pak. Ya, oke. Dia mengiris dua kabupaten ya. Nah ya, itu solusinya gimana Pak? Atau bikin dua dokumen AMDAL atau digabungkan Pak? Itu bagaimana Pak? Oke. Ini studi kasus yang menarik sekali ya. Jadi
Rizky tadi udah baca bahwa informasinya dia hanya membuat satu dokumen AMDAL saja gitu ya. Jadi kan kalau seandainya dia beririsan antara dua wilayah, tentu kan ada salah satu wilayah yang paling dominan ya. Nah, jadi industri tersebut 80% ada di perbatasan ya, ada di Provinsi Sumatera Selatan dan 20%-nya itu ada di Provinsi Lampung gitu ya. Nah, maka daripada kita bikin dua dokumen AMDAL ya, kita mengambil sisi yang paling banyak atau mayoritas berada pada sisi Sumatera Selatan tadi. Dengan catatan kita juga harus membangun komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup di provinsi di Lampung tadi, di provinsi yang satunya. Nah, nanti kita akan dapat arahan tuh dari provinsi Lampung seperti apa. Apakah yang dari provinsi Lampung, udah Pak, kalau begitu Bapak di tempat kami itu bikin SPPL aja. Atau, kalau gitu Bapak bikin analisanya sekaligus kalian yang di provinsi kami dan Bapak nanti undang kami ketika Bapak sidang di Sumatera Selatan. Nah, tapi dengan konsekuensi kita harus menanggung biaya entertain si dinas yang ada di Lampung tadi gitu ya. Mereka pergi ke Sumselnya, hotel mereka, uang harian mereka. Nah, itu kita harus tanggung seperti itu. Itu kalau dinasnya mau diajak komunikasi gitu ya. Nah, tapi kan ini kan balik lagi ke kebijakan. Ya kan? Kalau mereka ngotot, saya nggak mau gitu ya, kan harus bikin lagi, wah itu yang repot gitu ya. Nah, maka pendekatan yang baik itu sangat penting untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini. Nah, begitu Rizky ya. Tapi nanti kalau seandainya eh, saya dapat informasi lain untuk melengkapi apa yang saya akan sampaikan. Karena pengalaman saya belum pernah ketemu kejadian seperti itu. Kalau antar kabupaten di dalam satu provinsi pernah ketemu, tapi kalau di yang sudah beda provinsi saya belum ketemu. Saya belum pernah melakukan itu gitu ya. Seperti itu. Rizky, saya mohon maaf atas keterbatasannya. Baik tuh Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Siap. Kapan na ikaw dapat siwasin ng juta? Gimana? Ada lagi? Di mana tapi? Masa? Masa sih? Oke ya. Nah, jika tidak ada, apakah ada yang ingin Serius? mempresentasikan atau menjelaskan terkait dokumen AMDAL-nya? Dah mau botol. Tara, sini. Oke, thank you ya. Oke ya. Jika tidak ada, saya akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Jadi teman-teman bisa baca juga materinya. Jangan lupa ya, dokumen AMDAL-nya dibuat. Contohnya sudah saya berikan karena pekerjaannya itu memang banyak sekali. Jadi harapannya bisa dicicil gitu. Tapi, Oke, begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, diberikan keberkahan, kelancaran di setiap kegiatan yang dilakukan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. besar. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.